Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada bab 9 ini pada materi jenis cedera dan cara penanggulangannya. Poin pembahasannya yaitu yang A. Pengertian cedera dan luka. Yang B. Macam-macam cedera dan penanganannya. C. Macam-macam luka dan penanganannya. Pengertian cedera. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Untuk contohnya, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Bisa diamati ya anak. Untuk selanjutnya, pengertian luka. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lainnya karena kecelakaan atau kimiawi. Ini untuk contohnya bisa dilihat anak-anak, pebulu tangkis dari Malaysia terbaring setelah dagunya terluka karena kaki pasangannya saat laga menghadapi ganda putra Jepang di Piala Sudirman di Nanning, China pada 24 Mei 2019. Untuk macam-macam cedera dan penanganannya, yaitu yang pertama cedera otot. Contohnya 1. Keselio atau terkilir. Keselio adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Ini biasanya sering dialami oleh atlet-atlet sepak bola yang kurangnya dalam melakukan pemanasan atau kesalahan gerak sehingga kakinya bisa terkilir atau keselio. Untuk yang kedua, anak-anak, kram atau otot tertarik adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Ini juga sering dialami oleh atlet-atlet kita, atlet sepak bola atau atlet renang. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya pemanasan, seperti halnya tadi anak-anak ya. Untuk selanjutnya, patah atau retak tulang, yaitu kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. Yang bisa terlihat tadi. Selanjutnya, cedera pada lutut adalah cedera yang disebabkan karena benturan yang berlebihan. Cedera ini terjadi pada salah satu penyusun lutut, yaitu ligamen. Bisa dilihat ini, seorang atlet voli yang terkena cedera lutut dan dibopong keluar. Untuk selanjutnya, cedera kepala. Cedera kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan. Hal ini bisa diakibatkan oleh kecelakaan atau apapun yang membentur kepala seseorang. Ini bisa dilihat contohnya seperti gambar ini di PowerPoint ini, yang kepalanya memerah akibat dari benturan. Untuk penanganannya pada cedera tadi, yaitu sebelum dibawa ke dokter atau rumah sakit, cara penanganannya yaitu dengan menggunakan metode RICE. Apakah itu RICE anak-anak? RICE itu ada huruf R, I, C, dan E. Huruf R adalah rest, yang artinya istirahatkan. Yang kedua I, ice, yang artinya kompres dengan S. Yang ketiga C, yang artinya compression, di bahasa Indonesia kan tekan. Yang E, elevation, yaitu mengangkat atau meninggikan tubuh yang cedera. Untuk rest, yang dilakukan adalah pasien harus diistirahatkan, lindungi wilayah yang cedera. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Jika digerakkan sakit, lindungilah dengan splint atau kayu bulat. Selanjutnya ice, kompres bagian yang cedera dengan es yang dibalut kain atau dengan sesuatu yang dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan atau rasa sakit di bagian cedera. Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit 3 kali sehari dalam 24 jam. Bisa dilihat gambarnya di bawahnya itu, seperti itu. Selanjutnya
namanya compression. Yang dilakukan adalah tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, nyeri, dan menambah rasa sakit. Selanjutnya elevation. Yang dilakukan adalah mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Untuk C, selanjutnya macam-macam luka dan cara penanganannya. Yang pertama adalah macam-macam luka dibagi dua, yaitu luka tertutup dan luka terbuka. Luka tertutup bisa dicontohkan memar, dan luka terbuka bisa dicontohkan pendarahan, bisa di hidung, bisa di mulut. Luka iris, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, ataupun luka bakar. Luka tertutup adalah luka yang terjadi akibat benturan. Kulit korban tetap utuh, tetapi ada kerusakan di bawah jaringan kulit yang diakibatkan oleh benda tumpul. Untuk contohnya bisa dilihat seperti gambar di bawahnya. Cara penanganannya untuk luka tertutup yaitu yang dapat dilakukan kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera yang beraktivitas saat beraktivitas fisik. Selanjutnya B, luka terbuka. Luka terbuka adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, tembakan, benturan keras dari benda tumpul atau kecelakaan. Cara penanganan luka terbuka. Yang pertama, pada luka iris anak-anak, tentunya kalian sudah familiar ya dengan luka iris, sudah pernah melihat ataupun bahkan pernah merasakan. Yang harus dilakukan yaitu 1. Bersihkan luka dengan air bersih. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka atau bisa pakai betadine. Selanjutnya, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, luka lecet. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kain kasa untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Untuk selanjutnya, luka tusuk. Jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan di sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Selanjutnya, luka gigitan. Luka gigitan ini bisa disebabkan oleh gigitan anjing ataupun ular, bahkan rakun. Yang dilakukan adalah bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci tangan dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Oleskan krim antibiotik pada luka. Balut luka dengan kain kasa. Anak-anak, itu yang Pak Angga dapat sampaikan untuk materi jenis cedera dan penanggulangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.